Lanjutkan kembali ayat selanjutnya 210, masih surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur wallahu a'lam bimuradi. Hal tidaklah, bimakna ma artinya tidak, manafi ya. Hal aslinya artinya apakah, tapi karena di sini maknanya adalah nafi, meniadakan ya, jadi maknanya di sini maksudnya tidak. Yanzuruna, menunggu, maksudnya mereka ini adalah orang-orang kafir ya. Yantaziru maksudnya menanti, at-tarikuna yaitu orang yang meninggalkan, ad-dukhula untuk masuk, fihi di dalamnya, untuk masuk Islam, illa kecuali ayyatiyahum maka akan datang kepada mereka Allah Ta'ala. Kalau ada orang menunda-nunda masuk Islam ya, udah dikasih hidayah gak mau juga masuk Islam, maka Allah akan datang kepada mereka. Maksudnya apa tuh Allah datang pada mereka? Maksudnya amrohu, yaitu urusan Allah. Urusan Allah kepada orang kayak gini berarti adalah siksa Allah. Jadi min amrillah, daripada urusan Allah. Urusan Allah itu ada dua Bapak Ibu. Satu, memberikan nikmat kepada mereka-mereka yang melaksanakan perintah Allah ya. Yang kedua, kebalikannya, memberi siksa kepada mereka-mereka yang durhaka pada Allah. Nah, andai kata ada orang kok nunda-nunda masuk Islam, kalau yang udah Islam nunda-nunda perintah Allah, nunda-nunda berbuat kebaikan, sholat misalnya, sholat kamu tar aja kalau udah tua, sholat kamu tar aja saya sibuk sekarang, tar aja kalau udah senggang. Nah, maka akan datang tuh Allah kepada dia lewat urusannya, lewat perkaranya. Nah, perkaranya di sini maksudnya adalah siksaan Allah. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, au ya'tiya amru rabbik, au ya'tiya atau akan datang, amru rabbika urusan Tuhanmu, maksudnya adalah adzabuhu, yaitu azabnya, siksaannya. Fi zulalin, dalam naungan, jam'u zillah atau jam'u zullah. Zullah atau zillah artinya naungan ya, mufradnya, kata tunggalnya. Minal ghamami, berupa awan. Ghamamah itu gumpalan. As-sahabi, yaitu gumpulan awan. Wal malaikatu, dan para malaikat. Wa qudiya, diputuskanlah apa al-amru, amr tadi ya, urusan tadi. Tamma, maka tamatlah ya, sempurnalah, amru halakihim, perintah atau urusan kebinasaan mereka. Jadi kalau Allah udah perintahin ya malaikatnya untuk membinasakan satu kaum, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu Bapak Ibu, maka amr tadi untuk membinasakan mereka akan terjadi. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah, turja'u, dikembalikanlah, apa al-umuru, yaitu berbagai amr ya, berbagai urusan tadi, jamaknya umur. Artinya kalau zaman dulu itu umat-umat terdahulu, kalau mereka melanggar perintah Allah,
durhaka pada Allah itu langsung mendapatkan amru halaki, jadi langsung dibinasakan ya. Jadi langsung ditamatin riwayatnya kalau gitu ya, dibunuh langsung, entah itu lewat musibah, entah itu lewat mara bahaya ya. Umat-umat zaman dahulu misalnya kayak Nabi Nuh ya, umatnya kebangkang ya udah dikasih banjir bandang. Nabi Lut ya, umatnya ada yang homoseks, ada yang lesbian ya, dibikin gempa, ditebalikin buminya. Nah itu maksudnya yang disebut wal malaikatu wa qudiyal amr. Jadi kalau malaikat udah dikirim sama Allah untuk memutuskan, untuk menjalankan satu urusan tadi, satu amr tadi ya, perintah Allah untuk menyiksa, maka itu akan terjadi. Itu zaman dulu ya. Untungnya Nabi Muhammad minta pada Allah khusus untuk umatnya Nabi ditahan ya. Jadi Nabi Muhammad yang bela-belain kita, kalau nanti umat saya ya Allah mereka berbuat durhaka, kalau umat saya ya Allah mereka berbuat maksiat, melanggar perintahmu, menjalankan laranganmu ya, azab engkau, siksa engkau tolong ditahan dulu, tunda sampai dia meninggal, sampai dia nanti masuk akhirat. Barangkali dia punya keinginan untuk berubah ya, barangkali dia punya keinginan untuk kembali di jalan engkau ya Allah. Jadi itu permintaannya Nabi. Makanya khusus di zaman akhir ya, zaman setelah nabi-nabi terdahulu masuk zaman Nabi Muhammad ya, dalam tanda kutip kebiasaan Allah menyiksa umat, menyiksa hambanya yang durhaka, yang ingkar secara langsung, itu udah dinasakh ya, udah dihapus. Bil bina'i dengan bina lil maf'uli, karena maf'ul ya, pasif, kata pasif kalau dalam bahasa Indonesia. Wal fa'ili, dan ada juga yang mengatakan fa'il. Fil akhirati, maksudnya kembalinya tersebut adalah di akhirat. Fayujazia, maka Allah akan membalasnya. Salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Sal, tanyakanlah ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad. Ini perintah Allah ya kepada Nabi Muhammad secara khusus. Nanya pada siapa? Bani Israila, kepada kaum Bani Israel. Tentunya nanyanya Nabi ya, bukan karena nggak tahu Bapak Ibu, tapi tabkitan. Tujuannya sebagai pukulan, tujuannya sebagai sindiran ya, supaya Nabi menyindir kaum Bani Israel, mereka-mereka yang durhaka ya, kaum Bani Israel yang mengkhianati nabinya, membunuh nabi-nabinya sendiri ya, mengkhianati para ulamanya, tokoh-tokoh agamanya, bahkan sama tokoh-tokoh agama mereka juga dibunuh. Nah, tanyain pada mereka, maksudnya ini tentunya secara khusus mereka-mereka yang nggak mau masuk Islam ya, karena kalangan Bani Israel dulu di zaman Nabi kemarin kita bahas ya, dari Yahudi, dari Nasrani banyak yang masuk Islam. Nah ini tanyain khusus buat mereka yang nggak mau masuk Islam, yang tadi disebutin hal yang zuruna illa ayat yahumullah. Jadi mereka-mereka yang menunggu ya, nggak mau dia masuk Islam ya, sampai datang azabnya Allah. Kam atainahum, kam berapa banyak, atainahum yang kami berikan pada mereka, yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Kam maksudnya lafadz kam itu istifhamiyatun, adalah istifhamiyah, maksudnya kata tanya. Mu'alliqatun yang dikaitkan sal dengan lafadz sal. Anil maf'ul lisani, dari maf'ul yang kedua. Wahia, adapun dia itu sanil maf'uli, yaitu keduanya maf'ul, ataina, yaitu lafadz ataina. Wa mumayyizuha, dan adapun mumayyiznya, tamyiznya itu min ayatin, lafadz min ayatin. Sindir mereka, tanya pada mereka, udah berapa banyak, min ayatin berupa tanda, bayinatin yang nyata, zahiratin maksudnya yang zahir, yang tampak, yang kuat. Mereka udah banyak dikasih bukti sama Allah. Bukti nyatanya apa tuh? Kafalkil bahri, misalnya terbelahnya lautan, wa inzalil manna wasalwa, dan turunnya manna wasalwa ya, terjadinya terbelahnya lautan dulu udah pernah kita bahas ya, itu di zaman Nabi
Musa, ya, di mana kaum Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ya Bapak Ibu. Lalu tentara Fir'aun dimatiin sama Allah, termasuk Fir'aunnya, di lautan, yang mana lautan itu dibelah sama Nabi Musa lewat tongkatnya. Lah itu kenapa Nabi Musa punya mujizat kayak gitu? Karena Allah yang memberi pertolongan kepada Nabi Musa. Lalu kemudian mereka berjalan, ya, di tengah gurun pasir menuju tempat mereka. Diberikan sama Allah manna wa salwa. Ya, manna wa salwa itu makanan minuman dari surga, ya. Manna itu ya minuman sejenis madu, ya. Kalau salwa itu sejenis daging burung. Yang jelas manna wa salwa itu adalah hidangan dari surga yang diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel setelah penyelamatan atas mereka terhadap Fir'aun. Nah, itu kan bahasa gampangnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Maksudnya gitu, ya. Fabadaluha, mereka kemudian menyambutnya atau menukarnya kufron dengan kekufuran. Justru mereka malah kufur, ya. Nabi Musa setelah itu dimusuhin, ya. Nabi selanjutnya Harun, Zakaria, terus sampai Nabi Isa kemudian dimusuhin sama kaum Bani Israel. Waman, maka siapa orang tubadil, yang dia itu menukar nikmatallahi akan nikmatnya Allah Ta'ala, ay maksudnya ma akan apa-apa, an'ama yang Allah anugerahkan nikmat bihi dengannya itu, alaihi kepadanya, minal ayati dari berbagai ayat, dari berbagai tanda, li'annaha karena sesungguhnya ayat tanda tersebut itu sababul hidayah, sebabnya hidayah. Nah, jadi hidayah itu juga bentuknya ada ayat, ada tanda, ya, nggak ujuk-ujuk gitu maksudnya, ya. Ada sebab yang menjadi bagian kepada orang, seandainya dia belum Islam, ada tanda supaya dia sadar, supaya dia masuk Islam, gitu, ya. Begitu pula dengan orang yang sudah Islam. Nah, dalam kasus ini misalnya kaum Bani Israel, ya, diberikan ayat, diberikan hidayah, sebuah tanda kebesaran Allah berupa diselamatkannya dia dari kejaran Fir'aun, ya. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya dimatiin sama Allah dengan ditenggelamkan di lautan. Dan juga diantara tanda kebesaran Allah yang langsung dialami kaum Bani Israel adalah mereka mendapatkan hidangan manna wa salwa. Nah, mimba dima ja'athu, mimba dima dari setelah apa-apa, ya, maksudnya dari setelah ayat yang mereka lihat, ja'athu yang datang padanya, kufron justru mereka kufur. Tapi setelah mereka melihat kebesaran Allah, kehebatan Allah, hidayah dari Allah, bukannya makin taat sama Allah, bukannya makin senang sama agama, ya, tapi mereka malah kufur. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu syadidul iqabi, zat yang sangat dahsyat siksaannya, lahu kepadanya, maksudnya kepada orang-orang yang menukarkan nikmat Allah berupa hidayah tadi dengan kesenangan-kesenangan duniawi, ya, maka mereka itu akan diberikan azab sama Allah karena berbuat kekufuran. Zuyyina lil ladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Zuyyina den paesi, diberikan hiasan, dijadiin cakep kalau bahasa kita, lilladina kedua wong, bagi orang kafaru yang dia kafir, min ahlil makati, secara khusus ini untuk orang ahli Mekah, ya, penduduk kota Mekah. Al hayatud dunia, kehidupan dunia. Sengaja emang Bapak Ibu, kehidupan dunia itu dibikin cakep, dibikin indah, tampak menawan. Siapa sih yang gak mau dunia? Bentuk-bentuk dunia. Siapa sih yang gak mau harta? Siapa sih yang gak pengen punya rumah? Siapa sih yang gak pengen punya motor dan mobil dan seterusnya? Nah, itu bagian dari hayatud dunia. Bitamwihi, dengan menghiasinya, fa'abhabbuha, maka mereka menyukainya. Setelah dihias sebagai ujian kepada kita nih, maka orang-orang yang dia kufur, ingkar pada Allah, mereka akan menyukainya. Dalam hal ini secara khusus orang kafir kota Mekah, ya, orang-orang kaum Bani Israel, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Setelah mereka menyukai dunia, wahum, adapun mereka, yaskhoruna, maka mereka menghina, minalladzina,
kepada orang-orang amanu yang beriman, lifakrihim karena fakirnya mereka, karena miskinnya mereka. Setelah mereka nyintain dunia, ngagung-ngagungin dunia Bapak Ibu, maka mereka kemudian menghina orang-orang muslim, menghina orang-orang yang Islam tapi fakir ya, Islam tapi miskin. Apalagi sekarang zaman medsos ya. Saya kalau baca medsos tuh komen-komen nauzubillah ya, komen-komen orang-orang kafir kepada orang Islam itu bikin gedek banget. Dasar lo orang Islam gini miskin, wah itu ngeri banget. Untungnya medsos itu, kalau dunia beneran dibacok itu orang. Ya, bener. Bapak kalau doyan medsos ya, misalnya kayak sekarang nih Palestina tuh, datang ke media-media ekstrim tuh yang nggak senang sama Islam kan. Ya, itu lihat, itu komennya luar biasa ngeri loh. Mampus orang Islam loh. Tuh rasain loh. Itu orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang komentar di situ. Orang Islam dijelek-jelekin, dihina di situ. Untungnya medsos. Itu kalau tetangga kita bisa jadi berantem itu. Ya, bener. Untungnya medsos. Padahal mereka itu bisa hidup di Indonesia karena mayoritas Muslim. Ya, hati-hati ya. Jadi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu harus berterima kasih sama orang Islam. Kalau Indonesia bukan mayoritas Muslim, udah remuk dia tuh. Ya, untungnya mayoritas Indonesia ini orang Islam. Ya, orang Islam yang minoritas di Eropa misalnya malah dijajah Bapak Ibu. Ya, nah ini hati-hati ya. Nah tapi dari zaman dulunya udah begitu, gak usah kaget. Maksudnya Quran udah ngasih tahu dari zaman Nabi pun mereka begitu. Ya, orang-orang kafir, orang Bani Israel, Yahudi, Nasrani dari dulu udah begitu, gak usah kaget. Maksudnya gitu. Nah mereka ini menghina sahabat-sahabat Nabi. Kabilalin seperti sahabat Bilal, muazzinur Rasul ya, muazzinnya Rasulullah, tukang azannya Rasulullah. Ini kan miskin banget ya, sampai kemudian dibayarin sama Sayyidina Abu Bakar ya. Dulu dia itu budak Umayyah bin Khalaf ya, ditebus sama Abu Bakar itu 9 uqayyah emas ya. Dulu belum ada dinar, belum ada dirham. 9 uqayyah emas. 1 uqayyah emas itu kurang lebih 32 gram lah, kalau kurang lebih ya. 9 itu ya berarti sekian lah. Kalau dirupiahin, kalau 1 gram itu 600.000, berarti kalau dengan 32 gram emas 9 uqayyah, 9 kali 32 itu kurang lebih 180-an juta ya, hampir 200 juta harganya Bilal. Harga budak saat itu hampir 200 juta. Padahal budak-budak yang lain enggak Bapak Ibu. Budak-budak yang lain harganya sama kayak onta, 50 juta, 60 juta itu. Tapi khusus Bilal itu dibayar sama Sayyidina Abu Bakar sebesar hampir 200 juta. Nah, Sayyidina Bilal ini luar biasa ya. Dia walaupun miskin tapi dia tetap bertahan dengan keislamannya. Diseret Bapak Ibu dari atas kuda ya sama Umayyah. Kakinya diikat, Umayyah naik kuda diseret. Di padang pasir tanpa baju, bayangin. Disuruh nyembah berhala lagi. Tapi yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah adalah Allah, 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 Ahad, 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 terus panjang jalan. Dipertontonkan. Jadi disiksa itu dipertontonkan sama Umayyah. Ke pasar, ke jalanan dipertontonkan. Dan Bilal itu dijanjiin sama Umayyah, kalau kamu nyembah berhala lagi, kalau kamu nyembah patung lagi, kamu akan saya kawinkan dengan perempuan yang cantik. Kamu akan saya kasih duit. Kalau kamu butuh rumah, saya kasih rumah. Yang penting kamu yang nyembah berhala lagi, jangan ikut agamanya Muhammad. Wah, itu sampai segitunya. Tapi Bilal gak mau. Bilal tetap ngomong Allah, 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 Ahad, Ahad, Ahad. Sampai kemudian Abu Bakar datang melihat Bilal lagi disiksa. Udah berdarah-darah, udah bonyok lah kalau bahasa kita. Akhirnya dibayarin sama Abu Bakar. Itu orang daripada disiksa saya bayarin aja. Berapa kamu berani? Dulu awalnya itu mintanya 5 uqayyah ya, separohnya. Tapi Umayyah minta 9 uqayyah, 2 kali lipat. 9 aja. Padahal saat itu harga budak itu cuma 2 uqayyah, kurang lebih 60 jutaan lah kalau bahasa kita. Tapi dia mintanya 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Akhirnya dibayarin sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi di antara sahabat Nabi yang miskin adalah sahabat Bilal. Wa Ammarin, dan juga sahabat Ammar bin Yasir. Sama nih, Ammar bin Yasir juga begitu Bapak Ibu. Dulu bapak ibunya tuh budak. Nah kalau Bilalnya yang budak ya. Kalau Ammar bin Yasir ini punya bapak ibu. Dulu bapak ibunya budak, lalu bebas ya, jadi keturunan budak, kemudian merdeka lah anaknya. Cuman, nah ini sama nih, Ammar bin Yasir ini karena dulu orang tuanya pernah jadi budak ya, jadi diasingkan di tengah masyarakat. Kalau zaman dulu, kalau jadi budak itu diasingkan Bapak Ibu.
Jadi anak turunnya juga diasingkan. Kenapa? Karena mereka secara status sosial paling bawah. Jangan zaman dulu, zaman sekarang lah. Mohon maaf nih kita ya, zaman sekarang orang kaya biasanya kumpulnya sama orang kaya. Lah orang miskin bukan punya duit, kerek-kerek kumpulnya juga sama orang miskin. Nggak level orang miskin gabung sama orang kaya. Yang ada disuruh-suruh doang itu. Orang miskin gabung sama orang kaya, coba-coba disuruh-suruh doang. No, beli sono, nih beli itu, disuruh-suruh doang jadi babu. Makanya orang miskin kumpulnya sama orang miskin dimanapun ya, mau jangan mau kondangan, setel miskin sama miskinnya tuh. Nah iya. Kalau yang kaya biasanya kumpul sama orang kaya. Lah kondangan aja janjiannya sama, orang kaya sama orang kaya, miskin tuh orang miskin. Nggak ada orang miskin ngajak orang kaya ngajak orang, nggak ada ya, kecuali kalau mau nyuruh paling gitu doang. Tapi nggak apa-apa, bagus ya buat bisa disuruh-suruh lah. Nah, Ammar bin Yasir ini ya, karena dia keturunan budak ya, nggak lepas dari siksaan. Pernah dia itu disalib lah gitu ya, kemudian dijemur sampai malam hari, dari pagi siang malam kagak dikasih makan, kagak dikasih minum, dikerjain dalam tanda kutip sama orang-orang kafir kota Mekah. Bahkan pernah dikubur di dalam, kuburnya kubur berdiri Bapak Ibu, bukan kubur tiduran, kuburnya berdiri, palanya doang yang disisain. Bahkan pernah yang lebih parah lagi dicelupin ke dalam air. Jadi siksaan demi siksaan itu dirasakan oleh Ammar bin Yasir, karena sama seperti sahabat Bilal, mereka itu orang miskin ya. Dan memang saat waktu Nabi masih di Mekah, mayoritas yang ngikutin Nabi adalah orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya. Ya ada yang kayak Abu Bakar kaya ya, Sayyidina Utsman ada, tapi nggak banyak. Banyakan orang-orang miskin, karena diantara salah satu kehebatan Islam adalah persetaraan. Ya, mau kamu orang miskin, mau kamu orang kaya ya, dalam Islam hukumnya sama. Orang miskin wajib sholat, orang kaya juga wajib sholat. Orang miskin wajib puasa, orang kaya juga wajib puasa. Karena inilah yang keluar ya dari koridor agama-agama sebelumnya. Agama-agama sebelumnya yang udah berubah ya secara syariat mereka itu beda Bapak Ibu. Agama-agama lain selain Islam, orang kaya bisa bayar. Habis zina nih, mereka tinggal bayar tokoh agamanya. Nih saya bayar, ampunin dosa saya, selesai dah. Lah orang miskin kalau zina tetap dihukum. Ya. Orang di luar agama kita nih, dia nggak ibadah ibarat gitu, tinggal bayar duit. Datang ke tokoh agamanya, nih saya bayar duit sekian puluh juta, saya nggak bisa sembahyang selama sebulan 2 bulan. Beres, yang penting ngasih duit. Orang miskin, kalau dia nggak ngasih duit, dia tetap dihukum oleh agama mereka. Nah kalau orang Islam nggak bisa. Lo mau orang kaya mau orang miskin sholat tetap wajib. Lo kalau bayar sama ustadznya enak banget kan, Pak Bandi bayar nggak? Bayar. Akhirnya udah usah sholat Pak Bandi, tenang aja saya yang jagain. Saya nggak bisa gitu. Nah itu salah satu kehebatan Islam tuh ya, jadi kesetaraan. Makanya mayoritas yang senang sama agamanya Nabi Muhammad waktu awal-awal Islam ya adalah mereka yang miskin. Wa Suhaibin dan Suhaib, nah ini yang kemarin kita belajar nih. Nah kalau Suhaib beda lagi ya. Suhaib itu dari miskin jadi kaya. Nah jadi ini contoh yang berbeda ya. Kalau Sayyidina Bilal emangnya miskin, sedangkan Ammar miskin tapi dia tidak berstatus budak, sedangkan Suhaib dari miskin kemudian berubah jadi kaya. Maksudnya yastaziuna, yaitu ya mereka merendahkan bihim dengan mereka, dengan orang-orang yang masuk Islam tadi ya, Sayyidina Bilal, Ammar bin Yasir, Suhaib bin Sinan ya yang kemarin. Wa yata'alauna, dan kemudian mereka ya kumoluhur lah, membanggakan diri alaihim atas mereka bil mali dengan hartanya. Tuh, nih kamu makanya jangan Islam nih, hartanya banyak. Tuh, bahasa kita gitu. Waladina, padahal adapun orang-orang ittaqau yang mereka itu bertakwa, maksudnya menjaga dirinya asyirka daripada kesyirikan, wahum adapun mereka itu haulai, yaitu orang-orang tersebut ya, orang-orang yang dia menjaga dirinya, yang bertakwa ya, menahan dirinya dari kesyirikan, gak mau dapat godaan yang kayak begitu-begitu. Fauqahum, maka berada di atas mereka itu yaumal kiamati, pada hari kiamat. Tuh, justru orang-orang yang seperti itu, Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Suhaib, yang mereka dihina sama orang-orang kafir ya, kelak nanti di hari kiamat orang-orang Islam itu berada di atas orang-orang kafir. Sama seperti kita Bapak Ibu ya, kita sekarang miskin, seandainya kita sekarang susah, tenang aja, nggak usah khawatir ya. Bulak balik saya sampein, hidup berapa lama
Bapak Ibu yang sekarang umurnya 50 misalnya ya. Nah, Nabi Muhammad punya umur 63. Berarti kurang lebih tinggal 13 tahun lagi. Ya nggak usah khawatir kalau udah umur 50, 13 tahun udah bertahanlah dalam kemiskinan ya. Bertahanlah dalam kesusahan. Kalau umurnya 50, kalau umurnya 62 lewat 12 bulan, nah berarti tinggal sehari lagi besok ya. Nah, itu paling gampang udah nahan hidupnya ya. Nah jadi nggak usah khawatir. Wallahu, adapun Allah itu yarzuku akan memberikan rizki man kepada orang yasha yang dikehendakinya bighairi hisab dengan tanpa perhitungan. Nah Allahnya sendiri ngasih rezeki itu nggak pakai hitung-hitungan Bapak Ibu, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ai maksudnya rizkon yaitu rizki wasian yang luas fil akhirati di akhirat awit dunia atau di alam dunia. Maksudnya Allah bisa ngasih rizki di akhirat nanti, bisa juga Allah segerakan di alam dunia bi ayyumalika dengan memberi kepemilikannya al mazkuru yaitu orang yang dihina minhum daripada mereka amwala sahirina akan hartanya orang yang menghina. Bisa jadi orang yang dihina di alam dunia ya, kemudian dia mendapatkan hartanya orang yang menghinanya itu warikobahum dan juga ya rikob mereka, keluarga mereka. Maksudnya ya kalau zaman Nabi dulu ada gonimah ya, harta rampasan perang. Bisa jadi mereka-mereka yang hartanya dirampas ketika peperangan ya, dulu kita udah bahas perang Badar ya, perang Hondak, perang Uhud, macam-macam itu kalau ghanimah diambil, harta rampasan perang diambil, berarti dia kismin Bapak Ibu, dia miskin. Bisa jadi yang tadinya miskin dia berubah jadi kaya. Nah yang disebut yarzuku mayyasha bi ghairi hisab. Tapi jadi ada kalanya Allah itu mempercepat rizki orang, ada kalanya Allah itu menunda rizki orang. Ini hati-hati, saya sering nyampaikan kepada Bapak Ibu ya. Jadi ibadah itu tidak mempengaruhi rizki ya, ibadah itu tidak mempengaruhi rizki, tapi ibadah itu membuat rizki berkah ya. Saya ulang-ulang nih supaya gak gagal paham. Ibadah itu tidak mempengaruhi rizki ya. Bapak Ibu sholat mulu bisa jadi kaya, bisa jadi miskin. Bapak Ibu kagak sholat bisa jadi kaya, bisa jadi miskin. Jadi rizki itu nggak terpengaruh dengan ibadah. Kalau yang ibadah itu dikasih kaya semua, ustadz paling kaya ya kan, Pak Bandi paling kaya, ketua musola. Lah buktinya saya kalah sama Bapak Ibu, Pak Bandi kalah sama Bapak Ibu. Berarti rizki tidak menjamin kekayaan. Jadi jangan punya omongan ya, saya sholat bertahun-tahun hidup masih begini, saya puasa bertahun-tahun masih susah ya, saya sedekah, saya macam-macam. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi Allah itu punya hak veto ya, punya hak kuasa buat memberikan kepada siapa saja. Banyak orang kafir dia kagak sholat, orang kafir ya kan, kagak sholat, kagak sedekah, orang kafir nggak nyembah Allah, tapi diberikan kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan dunia itu yang tadi disebutin zuyina, hanya bagaikan sesuatu yang diberikan hiasan. Namanya sesuatu yang dihias, pasti sesuatu tersebut tidak bagus Bapak Ibu ya. Sesuatu yang dihias pasti sesuatu itu tidak bagus. Kalau itu bagus nggak mungkin dihias. Kita ngecat rumah karena udah waktunya dicat ya, catnya udah lapuk misalnya gitu ya, maka kita kerok, kita ganti catnya warnanya karena emang rumah kita udah nggak bagus, maka dihiaslah dengan cat yang baru begitu ya. Depannya, belakangnya, mungkin dapur kita jelek ya, maka kita hias dengan perabotan-perabotan dapur. Itu dihias karena jelek. Termasuk kita nih bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau lagi kondangan dihias muka kita ya kan, pakai minyak wangi, bajunya bagus. Kenapa? Karena udah bukan barang bagus lagi ya, muka udah peot ya kan. Makanya diganti lah ya, supaya tampilnya tampil bagus, tapi ya nggak apa-apa ya. Nah sesuatu yang jelek tadi, sesuatu yang buruk itu pasti dihias supaya bagus. Nah dunia ini jelek. Kenapa jelek? Karena cuma jadi tempat peristirahatan kita, tempat kita untuk nyari bekal. Nyari bekal apa tuh? Nyari bekal ibadah. Makanya kalau ada orang kaya itu nggak ada kaitannya sama ibadah. Kalau ada orang miskin juga tidak berkaitan dengan ibadah. Tapi ada tapinya ya, ibadah itu mempengaruhi keberkahan daripada rizki. Jadi sekalipun rizki itu tidak dipengaruhi oleh ibadah,
jumlahnya, banyaknya, tapi ibadah mempengaruhi kebarokahan rizki. Makin ibadahnya bagus, maka insya Allah rizkinya makin berkah, sekalipun sedikit. Sebaliknya, kalau ibadahnya kurang, mau rezekinya banyak, tetap gampang habis. Saya sering nyontohin pada bapak ibu, gampang lah ya. Kita punya duit nih 100.000, 200.000, 300.000. Cukup kalau orang berkah tuh. Ya, waktunya sakit punya duit buat bayar obat, waktunya sakit punya duit untuk datang ke dokter, gitu kan? Waktunya pengen ganti motor, beli motor baru. Yang punya mobil, saya pengen beli mobil, kebeli mobil baru. Waktunya benerin rumah, bisa. Waktunya bayaran anak, bisa. Itu sedikit tapi cukup. Ya, walaupun kita cuma 100.000, 200.000. Nun jauh di sana, di luar kita banyak orang penghasilannya gede bapak ibu. Berangkat pagi dagang, siang dagang lagi, sore masih dagang. Kalau orang kerja dari pagi berangkat ke kantor, pulang sore, pulang dari kantor masih mau biek lagi ya, macem-macem, pulang malam. Hartanya kan otomatis banyak, dapatnya juga banyak. Tapi karena nggak berkah, ya dikasih sakit, dikasih anak bandel, kena narkoba, kasus istrinya selingkuh, duitnya nggak ada harganya. Keberkahannya dicabut sama Allah, keberkahannya diangkat sama Allah. Lah kita alhamdulillah walaupun 100.000, 200.000 pulang ke rumah, yang bapak-bapak bisa ngeliat istri, ya, yang ibu-ibu bisa ngeliat suami, yang masih punya anak di rumah bisa ngeliat anak, yang udah ada cucu bisa ngeliat cucu, indah ibaratnya gitu. Yang doyan ngeteh kita ngeteh, yang doyan ngopi kita ngopi, bapak-bapak yang ngerokok, indah aja udah, ya kan, tanpa ada masalah. Tapi kan kita mohon maaf nih, kadang-kadang mikir masalah ibadah, masalah rezeki itu kayaknya hubungannya erat banget gitu. Saya udah sholat tapi masih begini-gini aja. Jangan disalahin sholatnya. Ya, nggak ada masalah bapak ibu, sholat tetap bagus. Kenapa? Karena nanti bagian daripada yang kita miliki itu adalah fil akhirah. Ditegesin sama Allah. Bagian kita itu adalah nanti di akhirat. Bahkan ulama-ulama itu seringkali merasa takut bapak ibu kalau dibalasnya di dunia. Ulama-ulama yang diberikan keberkahan besar, punya duit banyak, kekayaan banyak, misalnya Imam Malik. Imam Malik tuh kaya, Imam Sufyan As-Tsauri, gurunya Imam Syafi'i juga. Itu duitnya banyak, hartanya banyak. Tapi mereka itu selalu nangis, tiap malam menangisi hartanya. Karena setiap disedekahin, lagi-lagi nih yang saya sampaikan, uratnya urat kaya. Disedekahin, besok ada orang ngasih. Disedekahin ke sini, besok ada orang ngasih. Jadi kan gak habis-habis. Selalu nangis, ya Allah, jangan-jangan cuman begini. Maksudnya cuman begini apa? Jangan-jangan cuman ini yang aku dapatkan. Nanti di akhirat saya nggak dapat apa-apa karena saya sudah dibalas di alam dunia. Itu mereka nangis tiap malam saking duit hartanya banyak. Nah kita terbalik. Ya kita nangis karena kagak punya duit. Nah orang kaya tuh seperti ulama-ulama tadi, dia nangis karena saking duitnya banyak. Tapi tadi karena udah uratnya kaya, Allah udah nunjukin Ar-Rahman Ar-Rahimnya gitu. Uratnya udah urat kaya, dikasih ke anak yatim balik lagi, dikasih ke fakir miskin balik lagi, dikasih ke masjid balik lagi. Uratnya udah urat kaya. Lah kalau urat miskin beda bapak ibu, walaupun diempet dipegang aja duitnya malah hilang, duitnya malah habis karena uratnya miskin. Beda sama orang urat kaya. Nah orang-orang yang punya kemampuan seperti itu, ulama ya, saya bilangnya ulama, diberikan anugerah sama Allah seperti itu, apakah mereka itu senang? Sebetulnya mereka juga ngeri. Ulama itu juga ngeri, jangan-jangan harta yang saya dapat ini bagian hadiah Allah atas ibadah-ibadah saya, sehingga nanti saya di akhirat saya nggak dapat apa-apa. Mereka takut, mereka ngomong sama Allah, mereka ngadu, mereka nangis. Ya Allah, jangan-jangan ini balasan dari Engkau dari ibadah saya. Jangan-jangan nanti di akhirat saya nggak dapat apa-apa ya Allah. Nangis Imam Malik, nangis Imam Abu Sufyan As-Tsauri, mengetahui dia punya kelebihan karunia dari Allah selama dia hidup. Nah kita ya alhamdulillah duitnya pas-pasan ya, asal cukup lah ibaratnya gitu ya. Waktunya pengen bisa keturutan, itu sebenarnya lebih jauh daripada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Bagian kita itu adalah nanti di akhirat. Sedangkan bagian orang yang ada di alam dunia itu adalah mereka secara umum oleh Allah diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Baik dia menyembah Allah, baik dia berbakti pada Allah, baik dia tidak berbakti menyembah pada Allah, nggak ada urusan. Tapi kalau masalah akhirat nanti lain lagi. Makanya Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Maha Kasih, punya sifat Ar-Rahim, Maha Sayang. Ar-Rahman Maha Kasih berarti Allah mengasihi kepada kita, yang memberikan kepada siapa saja. Yang selama dia makhluknya Allah, ya selama dia ciptaan Allah, karena Allah pengasih, ya dikasih sama Allah. Tapi tidak semua yang dikasih itu
disayang. Ar-Rahim. Tidak semua yang dikasih disayang. Ibu bapak misalnya saya sering nyontoin ngasih anak kalau lagi sebel, minta es mulu, jajan es mulu, akhirnya kita kasih duit 20.000 dengan kesel, nih makan tuh es tuh 20.000, kita ngasih tapi bukan kita sayang, saking sebelnya kita ngasih. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa Islam itu ya dari zaman Nabi Muhammad membawa cahaya agama Islam itu sampai sekarang itu kita itu memang jadi bulan-bulanan. Bisa nggak Islam jaya? Bisa. Tapi kalau Islam jaya nanti kiamat. Ya, kayak saudara-saudara kita yang di Palestina ya kan dibombardir macam-macam. Ya Hamasnya dituduh militan lah, pemberontak lah, dituduh teroris lah. Lah orang berjuang dipanggil teroris macam-macam ya. Fitnah segala macam. Bisa nggak mereka merdeka? Suatu saat bisa merdeka. Tapi kalau udah merdeka nanti kiamat. Ya, jadi kalau Islam jaya nanti kiamat. Makanya beberapa hal, beberapa kondisi di mana agama Islam seperti sekarang itu sebetulnya nggak jauh beda dengan kondisi zaman Nabi. Ya, makanya Al-Quran itu berlaku sepanjang hayat ya, sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita, bahkan ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Al-Quran yang ngasih tahu kita, hadisnya memperjelas. Jadi berbagai hal yang kita temuin sekarang itu sebetulnya udah dilakuin di zaman Nabi. Jadi kalau ada orang kafir ngehina Islam, orang kafir ngejelekin Islam gitu ya, orang kafir ngebully lah kalau bahasa zaman sekarang ya, macam-macam itu dari zaman Nabi sudah ada Bapak Ibu. Kalau ada kalangan Bani Israel, Yahudi, Nasrani, dia memberontak, dia kufur kepada Allah, nggak mau nyembah Allah, bukan baru sekarang, dari zaman Nabi juga sudah ada ya. Yang sekarang ini adalah bagian warisan zaman dulu. Nah nanti kalau saatnya umat Islam bersatu, umat Islam udah jaya, disitulah Allah akan menutup dunia ini dengan yang namanya kiamat. Nah setelah kiamat ada pengadilan Allah, dihisab kita masing-masing, masuk nanti akhirat, baru apa yang kita punya, ibadah yang kita lakukan selama di dunia, bekal kita itu semua ya, itu akan dibayar sama Allah. Fayujazikum, maka mereka akan dibayar sama Allah. Orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang meninggalkan puasa, ibadah-ibadah yang lainnya, bahkan nauzubillah ya, dia mengingkari Allah, nauzubillah dia itu mendurhakai Allah, kafir, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Baru tuh di situ tuh di alam akhirat nanti, ketika kita mendapatkan apa-apa yang kita lakukan di dunia, sholat kita dibalas pahala sama Allah, puasa kita dibalas ya, haji kita dibalas, sedekah kita, baca Quran kita, ngaji kita, semuanya dibalas, baru kita ngerasain oh iya ternyata nggak percuma saya sholat. Jadi nggak ada istilah sholat itu percuma, nggak ada istilah puasa itu percuma, ibadah-ibadah yang lain nggak ada istilah percuma, cuman dibalasnya belum sekarang. Kalau ada orang dibalasnya sekarang, itu bagian anugerah dari Allah. Nah kita ya alhamdulillah duitnya pas-pasan ya, asal cukup lah ibaratnya gitu ya. Waktunya pengen bisa keturutan, itu sebenarnya jauh daripada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Ini baru DP-nya nih. Nanti tunainya, blok-blokannya itu semuanya itu insya Allah kita dapatin di akhirat ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.